Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku edisi saat ini semangatnya puisi itu nutrisi, sehingga kita tidak membahas satu buku namun beberapa hal tentang puisi. Saya beri judul dengan berpikir puisi. Jadi berpikir dengan cara puisi. Ini gayanya mirip sama bukunya, ini buku Pak Andy J. Kurniawan, Think Dinar, Berpikir Dinar. Ini buku tentang kalaupun tidak bisa menggunakan alat tukar dinar, maka berpikirlah seperti cara dinar bekerja. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman bagaimana berpikir dengan cara puisi. Ini latar belakang pemilihan judulnya itu adalah karena di beberapa event terkait pementasan puisi, ya, kita memiliki kendala pada seberapa sih para penonton itu bisa menikmati puisi. Ya. Ini menjadi kendala kami para komunitas sastra, khususnya di Kementerian Keuangan yang tempat saya ada di sana, ya. Yang mau nggak mau harus menerima undangan untuk membacakan satu puisi dalam satu forum yang bukan forum komunitas sastra gitu, sehingga tentu nggak banyak dari terasa lah ya bagaimana penonton tidak menikmati atau tanda petik tidak bisa menikmati sebuah puisi, sehingga seolah-olah kami hanya harus ada seperti gapura mungkin dalam satu gerbang kota yang harus ada di sana, namun seorang yang melewatinya belum tentu memperhatikan gapura itu. Ini menjadi kendala kami. Berbeda dengan saat kita ngumpul dengan komunitas sastra atau komunitas seni lainnya yang kita sudah satu atmosfer sehingga nyaman saja membacakan satu puisi. Nah, karena hal itu saya jadi terpikir tentang bagaimana jika kita tidak perlulah menikmati puisi, tapi berpikir layaknya puisi gitu. Contoh yang ini saya ambil dari bukunya Mbak Marcella W.P. FP, Marcella FP, ya. Menurut saya ini cara puisi mendekati anak-anak milenial, ya. Buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini buku yang sudah difilmkan, dan filmnya kalau teman-teman baca bukunya, jadi kok bisa jadi filmnya begitu gitu ya, karena memang di sini dia sangat simbol ya, memainkan bahasa-bahasa simbol dalam bentuk puisi yang cenderung quotable gitu ya, sesuatu yang bisa jadikan quote ya. Mungkin malah beberapa teman di komunitas sastra itu mempertanyakan apakah itu puisi gitu ya, tapi menurut saya sih tetap puisi karena dia hanya dalam bentuk quote. Contoh misalnya ini sekot pendek aja kayaknya, gambar jalan dan tertulis di situ ya, jalan yang jauh jangan lupa pulang, sederhana. Atau berapa kali bertemu dengan mereka yang ahli membaca celah, coba perhatikan, sulit dia bercerita tentang kurangnya, mereka sempurna menurut pandangannya. Ini kan ngajak orang membaca, padahal metaforanya juga nggak banyak ya, bukan metafora tapi mengajak orang memandang dari satu sudut gitu ya. Contoh lagi nih, ada satu nih menarik. Rasa takut yang sering menang dalam diri ibu sampai tiba hari pertama untuk melakukan hal baru. Gugup selalu jadi teman, teringat pesan dari kakak perempuan, selalu ada yang pertama kali dalam banyak hal. Ini akhirnya mungkin kalau kita baca bukunya, ini cerita tentang apa sih ini gitu kan, bagaimana ibunya memberi nasihat dan kakak perempuannya. Tapi kalau nanti kita udah nonton filmnya jadi, oh iya ya gitu ya. Ibu rasa presiden pun gugup saat hari pertama beliau bekerja, kata ibunya. Kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu, dan semua ketakutanmu. Yang kita buat adalah bagaimana kita menjadi lebih besar dari ekspektasi, harapan kita ya. Ekspektasi raga ya, sorry ini bukan ragu ya, raga, dan semua ketakutanmu gitu. Kita cara mengalahkannya dengan kita membuat diri kita lebih besar.
Hal-hal seperti itu di buku ini. Dan bahkan ada dua jilid ya. Kalau ini buku anak saya ini ada nih. Satu lagi, Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Sama nih, Marcel F.P. Saya pikir ini buku yang, kalau menurut saya buku puitik ya. Puitik tapi dengan gaya yang bisa jadi pro dan kontra. Apakah ini sebuah puisi atau tidak. Gambar kunci, lalu ada judulnya Keras Kepala. Hidup banyak kecewanya. Sibuk salahkan semesta akan harinya. Saat hati menaruh harap bukan pada yang kuasa, keras memaksa seakan jawaban terbaik dalam pikirannya. Itu keras kepala itu seperti itu. Jadi walaupun itu banyak kecewa, tapi sibuk menyalahkan semesta kan. Dia menyalahkan justru apa-apa yang ada di luar dirinya. Seolah-olah jawaban terbaik itu yang ada di sini, di pikirannya sendiri. Makanya ini sangat menurut saya puitik gitu. Nah, dua buku ini sebenarnya dua buku yang kemarin sempat disebutkan oleh seorang kenalan baru ya. Saya jadi di dalam satu forum saya berkenalan dengan anak-anak yang jauh lebih muda, bahkan seumuran anak saya. Dan dia bukan dari komunitas sastra ya, dia panitia di satu acara dan saya mencoba karena ngisi waktu sebelum acara, saya ngajak ngobrol karena dia tahu saya dari komunitas sastra. Saya sampaikan, seberapa kamu kenal sastra? Mereka ternyata mengaku tidak menyukai sastra. Terus saya kulik baca buku apa saja, dia menyebut dua buku ini. Ya saya bilang, itu juga buku sastra itu dengan gayanya gitu. Dia menyebut bukunya Marcella F.P. ini. Bahkan dia menonton filmnya dan dia menikmatinya. Aku bilang, itu sebenarnya itu bagian dari cara puisi bekerja gitu. Karena di dalam puisi itu kan diwajibkan ada metafora, ada kiasan gitu. Dan sebenarnya simbol lah yang membuat sesuatu itu menurut saya menarik ya. Simbol-simbol. Dan saat itu dalam obrolan kami dengan teman-teman anak-anak muda itu, kita bicara tentang high order thinking itu. Bagaimana otak kita ketika di push lebih kencang itu, kita kan bicara apresiasi, interpretasi, ya kan, evaluasi. Itu kan cara bekerja otak kita yang high order, bukan low order thinking. Low order thinking hanya sekedar mengerti, memahami. Tapi kalau high order thinking mulai mengapresiasi, menginterpretasi dan mengevaluasi. Nah, saat mengkonsumsi karya-karya puisi contohnya, sebenarnya kita mengajak ke ruang itu, ke ruang-ruang simbol gitu ya. Makanya saya ngasih contoh yang dua buku ini karena ini disebutkan oleh mereka dan ada filmnya gitu. Setelah baca bukunya dan nonton filmnya, kita kan kayak melengkapi gitu. Karena di filmnya, loh kok sampai sejauh itu ya gitu ya. Padahal kalau di bukunya kan cuma quote-quote gitu ya. Ternyata itu saling mengisi. Nah, mengapa judul ini tadi saya sampaikan berpikir seperti puisi? Karena menurut saya cara berpikir seperti puisi ini cara berpikir yang relatif aman. Contoh, jika ingin mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan pihak yang berkonfrontasi dengan kita, maka puisi akan menjadi penyelia. Saya pernah dalam satu forum dan saya membacakan satu puisi yang sebenarnya tanda petik mengkritisi ya, salah seorang yang hadir di acara itu. Dan ternyata itu soft. Dia nyaman aja, nggak ngerasa, nggak lalu tersinggung dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu saya menyampaikan pesan itu ke dalam puisi yang saya sampaikan. Saya tulis mendadak ketika ada acara, terus saya tulis, terus saya bacakan. Hanya satu dua yang mengerti, terus berani sekali Koput baca itu. Padahal yang bersangkutan pun nggak merasa gitu. Ini karena ini soft gitu ya, lembut. Yang pertama, jadi kita konfrontasi, kita bisa sampaikan dan dia tuh karena kita metafora, mainnya di metafora. Kedua, dengan gaya metafora ini bisa jadi kita mendapatkan lebih luas maknanya. Jadi misalnya kita menuliskan satu puisi dengan satu artikel yang dengan diksi yang tanpa kiasan gitu, dengan penuh kiasan, itu yang berkias itu akan jauh lebih luas. Cakupannya akan jadi lebih luas, sehingga kita menangkapnya lebih luas, jangkauannya akan lebih luas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini menarik juga. Kita dengan cara puisi, kita tidak mudah terjebak pada wilayah-wilayah yang dangkal gitu.
Contohnya misalnya begini, obrolan-obrolan kasus sastran itu justru tidak tergoda untuk bicara tentang hal-hal yang sangat teknis, gitu. Hal yang sangat teknis, hal yang sangat permukaan, gitu. Contoh misalnya gini, ketika mengapa di dunia dongeng-dongeng cerita ya, di cerita atau sejarah lah, kan dongeng sejarah itu banyak penyair-penyair yang bisa menjadi berpengaruh dalam sebuah perubahan besar, gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan mungkin, bagaimana Sumpah Pemuda itu sebuah diksi yang puitis, gitu kan, yang dikumpulkan untuk membuktikan bahwa keragaman itu harus diikat dalam satu kesatuan, gitu. 3 kesatuan, yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa, gitu. Tapi itu kan suatu pemahaman atas keragaman, gitu. Kan itu membutuhkan kemampuan bercara pandang yang puitis, gitu, untuk menemukan titik itu, tiga ikatan dalam keberagaman yang luas, gitu. Mengapa hal-hal ini muncul di sana itu? Karena mereka tidak terjebak pada pikiran-pikiran pragmatis, gitu. Contoh misalnya, maaf, ini menjelang tahun-tahun politik. Cara berpikir pragmatis adalah cara berpikir bagaimana menang pemilu, bagaimana menang pilpres, gitu. Kita melupakan sesuatu di balik itu. Misalnya, sebenarnya masalah kita apa sih? Masalah bangsa kita apa sih? Apakah kita butuh pemimpin baru saja, gitu? Atau kita harus, ini harus si ini yang menang, ini harus si ini yang menang. Itu kan pikiran pragmatis, gitu. Padahal ternyata selama cara berpikir kita tidak diubah, ya kita akan sama saja. Sehingga menurut saya cara pandang yang puitis adalah cara pandang melihat sesuatu yang melampaui yang sekedar terlihat secara orang kebanyakan, gitu. Contoh ketika saya pernah menulis tentang ruang tamu, gitu. Saya bicara tentang ruang tamu, tentang rak buku. Dan itu berisi tentang, isinya cerita tentang bagaimana saling memahami di antara dua pasangan. Tapi saya mengambil sudut dari ruang tamu. Seolah-olah kan kalau orang ruang tamu, ya kita kan bicara tentang kursi, mebel, ya, atau aksesoris apa yang di sana. Tapi ketika dari sudut pandang yang puitis, kita akan menemukan cara pandang bagaimana diri seolah buku-buku yang ada dalam rak yang terbaca secara telanjang tanpa metafora, begitu-gitulah. Saya ingat puisi itu. Itu satu contoh, satu puisi bisa menggambarkan sesuatu di balik itu. Bagaimana jika orang-orang ini lebih banyak berpikir secara puitis, gitu? Apakah ini mengganggu secara masyarakat? Menurut saya enggak. Ini pandangan saya tentunya, ya. Karena justru orang-orang yang berpikir jauh ke dalam itu tidak mudah ketarik ke ranah yang permukaan, tidak mudah tertarik ke ranah konflik. Seperti roda sepeda yang terlempar atas bawah berulang-ulang itu adalah tepi permukaan rodanya. Tapi di kedalamannya, asnya kan di tengahnya itu. Asnya nggak kemana-mana kan, dia hanya berputar tapi dia nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita rajin mengajak otak kita berpikir secara mendalam, secara puitis, gitu, secara puitis atas apapun, gitu, maka kita tidak mudah terombang-ambing. Ya. Akhirnya kita terlatih. Kalau dulu saya pernah bikin konten namanya membaca, melihat yang tidak terlihat, gitu. Melihat itu yang tidak terlihat. Kita membiasakan melihat sesuatu, melihat berita, gitu. Oh, kalau ada orang nulis berita begini, itu kira-kira kenapa, gitu. Kalau kita kan lihat baca berita, kita pahami isinya, terus kita langsung kita tangkap dengan low order thinking kita, otak kita langsung menangkap, oh ternyata gini ya. Nah, itu kan cara pandang yang sederhana. Tapi kalau cara pandang yang dalam, mengapa berita itu ditayangkan? Mengapa ditayangkan? Karena kita jadi mikir kan, oh jangan-jangan, mungkin seolah-olah jadi apa itu kalau bahasa. Saya pernah sharing ini ke beberapa teman muda yang dia berpikir, wah kalau gitu caranya kita jadi nggak gampang percaya dong Pak. Ya mungkin bukan begitu, tapi efeknya itu kita jadi lebih tenang, lebih stabil, lebih mendelay atas informasi yang ada. Mungkin bahkan saya lagi coba kulik apakah benar ya ada hubungan antara kata sabar dengan kemampuan mendelay informasi, mendelay sikap, gitu. Seperti orang bermain bola, saat diserang terus oleh lawan, maka kita ingin kembalikan permainan ini, biar kita yang kuasai. Caranya kalau katanya nih, kata teman-teman yang praktisi bola ya, katanya tahan sesaat,
perhatikan cara mereka bermain, lalu balikkan. Jadi kita harus ada ruang menahan diri untuk tidak ikut. Kalau mereka menyerang lalu kita hanya mengikuti apa yang mereka lakukan, ya kita akan sibuk dengan itu. Tapi kalau kita biarkan delay sesaat gitu, kita tahan, kita seolah-olah kita nggak ngejar bola mereka, jadi kita jadi tahu permainan mereka. Katanya begitu dalam teknik bermain bola. Demikian halnya juga mungkin apapun yang terjadi di sekitar kita, tentang informasi yang membanjiri isi kepala kita, gawe kita. Kalau kita mau mendelay semuanya itu, kita endapkan dengan cara membaca dengan cara puitis tadi, dengan cara puisi bekerja, yaitu diendapkan, dibaca makna di balik maknanya. Berpikirlah seperti seorang penulis puisi yang dia mengambil tema yang ada di pikirannya itu, dia endapkan dulu, dia carikan metafora, baru dia angkat kembali. Coba kalau cara berpikir kita seperti itu, maka kita akan membaca semuanya dalam bagian dari metafora. Ini tidak hanya begini nih maksudnya, pasti ada sesuatu di balik itu. Sehingga memang lebih lama, lebih panjang proses berpikirnya, tapi bisa jadi ini adalah definisi kesabaran. Teman-teman, baru semalam ya, kita ada satu diskusi tentang hoax ya. Tentang berita hoax, bagaimana berita hoax dilahirkan. Ya, narasumbernya dari tim editor di Jawa Pos ya. Dia mempunyai beberapa perangkat, beberapa tips untuk mencegah hoax masuk ke dalam isi kepala kita. Yaitu ada salah satu caranya itu. Ada yang kalau yang tanpa tool, maka berpikirlah skeptis. Biasakan skeptis. Kemudian hati-hati dengan kata kalimat-kalimat yang bombastis. Biasanya kebohongan itu dikemas dalam judul-judul yang bombastis. Kemudian kalau pakai tools itu ada beberapa aplikasi dengan Google Image ya, atau Yandex kalau nggak salah. Itu bisa ditarik, ada aplikasinya. Saya sempat langsung tak coba semalam. Jadi kalau kita ada satu gambar, kita tarik aja ke situ, nanti akan ketemu gambar itu adalah gambar apa. Jadi internet akan membaca dia. Jadi kalau ada yang ngirim-ngirim lewat grup WA atau apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tarik ke situ, nanti ketahuan, oh ini berita tentang itu nih, sebenarnya bukan tentang ini gitu. Ada beberapa kasus semalam disampaikan ya, tentang kejadian tawuran pelajar, ketika ditarik, oh enggak, itu copet yang ketangkep gitu. Jadi kan itu berbahaya sekali bagi masyarakat kan. Jadi di acara semalam menyampaikan beberapa tools itu. Namun yang menarik adalah saat tanya jawab, kita ngangkat sampai ke dengan akarnya apa sih? Akar hoax itu bisa diterima dan menyebar di masyarakat. Ternyata FOMO Pak salah satunya. FOMO, fear of missing out. Jadi ketika kita khawatir betul ketinggalan berita, ketika kita pengen banget tidak ketinggalan zaman, sehingga dapat informasi harus segera menyampaikan ke grup yang lain, itu hoax makin cepat menyebar. Nah, sementara tadi kan cara bekerja seperti puisi, sebaliknya bekerjanya. Kita justru menerima, lalu kita bergerak seperti bagaimana penulis puisi bekerja. Dia menangkap apa yang ada di pikirannya, dia carikan metafora untuk dia tuliskan, lalu dia tuliskan. Sehingga ketika kita baca, maka kita baca apa di balik metafora itu, ketemu, bekerja berapa kali, tapi itulah yang membuat informasi terendapkan dengan baik. Mungkin ini ya, jangan-jangan ini gara-gara baru sore ini saya terpikir, jangan-jangan jawaban dari semalam bagaimana menghindari hoax itu salah satunya adalah berpikir seperti puisi bekerja. Ya, sudah hampir 20 menit. Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.